Dia telah membesarkan kalian. Dialah yang telah mendidik kalian mulai sejak sebelum lahir kalian sampai kalian lahir. Wahai anakku semuanya, hari ini kalian telah membuat bahagia seluruh yang hadir hari ini. Kalian telah membuat bahagia mereka. Senang melihat kalian, bangga melihat kalian semuanya hari ini. Anakku semuanya, hari ini pula langit bergetar, langit bergemuruh, karena kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanggakan di depan para malaikat-malaikatnya. Wahai para malaikat, lihatlah di kitab Al-Quran An-Nawawi telah lahir generasi Qurani, telah lahir Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuhu. Ahli Quran dicatat sebagai keluarganya Allah dan akan mendapat keistimewaan dunia dan akhirat. Wahai anakku, betapa bangganya punya putra seperti kalian, punya putri seperti kalian yang luar biasa malam ini. Wahai anakku, malaikat juga beribu-ribu malaikat hadir malam ini menyaksikan kalian, mendoakan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa malaikat malam ini, mudah-mudahan kalian berkahnya malaikat, doanya malaikat, menjadikan semuanya Allah jadikan anak soleh solehah, hafizul Quran, akhlaqul Quran, ada yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Wahai anakku, begitu juga baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini juga ikut tersenyum bangga kepada kalian, tersenyum haru kepada kalian, karena kalian telah menjadi penjaga warisan Rasulullah. Sebagaimana sabdanya yang artinya, aku meninggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada perkara itu, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Wahai anak, begitu juga malam ini kalian telah membuat senang orang tua kalian. Namun kesenangan yang kalian berikan malam ini tidak cukup untuk membalas bagaimana pengawalan seorang ibu kepada kalian. Coba kalian bayangkan bagaimana ketika kalian sebelum dilahirkan ke muka bumi ini, kalian hidup dalam rahimnya selama 9 bulan 10 hari lamanya. Betapa lamanya, betapa sakitnya, betapa lelahnya, betapa capeknya. Wahai anak, bayangkan ketika kalian detik-detik kalian dilahirkan ke muka bumi, pengorbanan yang luar biasa diberikan ibu kalian, rela bersakit-sakit, rela berdarah-darah demi kalian, seluruh jiwa raganya dipertaruhkan demi kalian, bahkan nyawa pun dipertaruhkan demi kalian. Wahai anakku semuanya, mungkin selama ini kalian pernah berbohong pada ibu kalian, pernah membuat marah kepada ibu kalian. Wahai anakku semuanya, coba lihat, bayangkan ayah kalian, dialah pemimpin di rumah, di keluarga kita, dia begitu perkasa di keluarga kita, dialah yang berjasa kepada kalian. Dia berangkat pagi, pulang sore, kadang malam, kadang berhari-hari tidak pulang demi kalian. Demi sesuap nasi dia lakukan, rela berpanas-panas, rela berdingin-dingin, rela memeras keringat berbanting tulang demi kalian. Demi sesuap nasi dia lakukan semuanya demi kalian. Wahai anakku, malam ini temui mereka. Mungkin pernah membuat salah, pernah membuat menangis ayah dan ibu kalian, pernah berbohong kepada ayah kalian. Minta maaf dan mohon ridhonya agar Allah meridho, kan ridho Allah fi ridhol walidain wasdullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua kalian, dan murkanya Allah juga tergantung pada murka ayah dan ibu kalian. Dan juga temui guru-guru kalian yang ada di sini, yaitu wakil-wakilnya Allah, dia wali-walinya Allah di muka bumi. Temui mereka. Mungkin waktu di kelas kalian rame sendiri, mungkin pernah gurau, pernah bohong sama guru kalian, pernah tidak taat kepada guru kalian. Temui mereka, minta maaf pada mereka, dan mohon ridhonya agar ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.
Wahai anakku, silakan turun dari panggung. Temui ayah kalian, ibu kalian, silakan. Ayo turun semuanya. Ayo turun. Tonggaknya siapkan. Temui usada, turun dari panggung. Temui ayah dan ibu kalian. Minta maaf kepada ibu kalian. Mungkin pernah berbohong, mungkin pernah tidak patuh, mungkin pernah membuat menangis atau membuat marah ayah dan ibu kalian. Temui mereka, minta maaf sama mereka, mohon ridhonya agar ilmu ini diperoleh dan kalian menjadi anak yang soleh-soleh. Amin. Oke, Bapak Ibu, sambutlah putra putri panjenengan semuanya. Bapak Ibu juga minta maaf kepada putra putri panjenengan. Mungkin pernah membentaknya, mungkin salah asuh atau pernah memarahinya, maka juga panjenengan minta maaf kepada putra putri panjenengan. Ayo silakan semuanya dibantu. Ayo sandalnya nanti aja langsung dirikan. Ayo ditemui ibu kalian, minta maaf, sungkem kepada ibu dan ayah kalian. Ayo semuanya langsung. Ayo dicari, ayo dicari ayah dan ibu kalian. Monggo Bapak Ibu, sambutlah mereka, peluk mereka, cium mereka. Anakku, bisikan doa kepada ayah dan ibu kalian. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan mohon ridhonya agar kalian kelak jadi anak yang soleh-soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak ini yang akan mengantarkan panjenengan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak ini akan mendoakan panjenengan siang dan malam. Anak ini yang akan berkirim doa selalu kepada panjenengan. Anak ini yang ketika panjenengan dia dianti disidang oleh Allah, dia akan menjawabnya dan akan membimbingnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Bapak Ibu, maafkan ananda, ridhoi ananda agar kelak-kelak dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu juga mohon ridhonya, maafkan mereka karena ini adalah investasi sebesar panjenengan, investasi yang terbaik adalah investasi ketika anak kita berjuang belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berikan syafaat kepada panjenengan di hari kiamat. Dia akan berikan mahkota kepada panjenengan semua nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para dewasa sakit silakan berbaris di depan. Ya. Oke, silakan para sakit berbaris di depan. Anak-anak mau menemui guru-gurunya. Silakan anak-anak setelah menemui ibunya dan bapaknya, silakan menemui guru-gurunya. Silakan Ustazah berdiri, Ustaz Ahmad di sini. Ustaz siapa lagi gurunya? Ayo berdiri depan. Baik, tunggu dulu. Berbaris dulu. Tunggu di sini. Dah, cukup. Dah, ya. Silakan temui guru kalian. Minta maaf sama mereka. Sungkem, mungkin pernah berbohong, pernah tidak patuh. Minta maaf dan mohon ridhonya agar ilmu yang diperoleh menjadi ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu anak-anak kita, menunggu guru-gurunya, menemui gurunya, langsung naik ke panggung. Ya. Ayo kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa taqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahil wa yassir ma ta'assar. Allahumma ya Allah, berkah kalamu Al-Quranul Karim, berkah Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami yang hadir malam ini ya Allah, terutama dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh-solehah ya Allah, hafidul Quran, hamilul Quran, Al-Quran ya Allah, yang taat padamu, pada Rasulmu dan kepada orang tuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, begitu juga ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa-dosa kedua orang tua anak-anak kami ini ya Allah. Dan mereka umurnya panjang, barokah, rezekinya banyak, barokah, sehat walafiat ya Allah. Begitu juga ampunilah dosa-dosa guru-guru anak kami ya Allah. Jadikan mereka umurnya panjang, barokah, rezekinya banyak, barokah, keluarganya sakinah wa rahmah, tuturnya soleh-soleh ya Allah. Begitu juga yang hadir malam ini ya Allah, yang mendukung acara ini ya Allah, yang menyumbang acara ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Hanya kepada Kau kami berdoa ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Hanya kepada Kau minta taubat, terimalah taubat kami ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Badrus SMST. Semoga dengan adanya Khatmul Quran dan imtihan yang pertama yang diadakan oleh Lembaga Pendidikan Al-Quran Kutab An-Nawawi dapat menjadikan putra dan putri kita tercinta menjadi insan yang mulia serta mampu memetakan peradaban dan memformulasikan gagasan. Acara selanjutnya yakni sambutan. Adapun sambutan akan disampaikan oleh perwakilan dari wali santri kepada Ibu Ita Pramadika. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala LPG Kutab An-Nawawi beserta para asatidz, yang saya hormati Kiai Badrus SMST dan istri selaku pembina metode Umi Malang, yang saya hormati Kepala Kemenak Kuburaya atau yang mewakili, yang saya hormati para syekh, kiai, asatidz, guru-guru Quran, dan alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati Kepala Desa Kuala II atau yang mewakili, serta para wali santri dan semua tamu undangan yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Khatmul Quran dan imtihan ke-1 Lembaga Pendidikan Al-Quran Kutab An-Nawawi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad dan Ustazah Ayu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan pengalaman sebagai wali santri, sebagai anak kami belajar di Kutab An-Nawawi. Dan sebelumnya mohon maaf saya pakai teks karena saya demam panggung. Alhamdulillah selama belajar di Kutab banyak sekali mendapatkan ilmu dan pengalaman. Seperti kami yang baru di Pontianak atau Kuburaya ini, sebelumnya kami bingung mau dapat tempat ngaji itu di mana gitu kan. Karena di masa pandemi ini banyak tempat ngaji yang tutup, kalau enggak itu udah penuh. Alhamdulillah udah jodohnya kami dipertemukan dengan Kutab An-Nawawi. Sebelumnya pikiran kami yang penting anak kami ngaji, udah itu aja. Alhamdulillah setelah mengaji di Kutab An-Nawawi, kami jadi tahu apa itu metode Umi. Anak kami dan teman-temannya selama mengaji di Kutab An-Nawawi sangat senang. Padahal mengaji di Kutab itu jam belajarnya lama, tapi para santri tetap senang, malah kurang lama dan minta tambahan waktu. Bahkan di saat hujan, santri-santri ini tetap semangat untuk mengaji. Semenyenangkan itu mengaji di Kutab An-Nawawi. Bahkan jika mereka telat itu, mereka suka ngomong, "Ayo ma, cepetan ma, ngaji ma, nanti telat." Seperti itu. Dan di rumah juga kami sebagai orang tua sangat senang karena di Kutab dikasih materi pelajaran hafalan. Secara tidak langsung kami orang tuanya juga ikut belajar. Seperti saya yang ilmunya sangat terbatas, jadi sangat terbantu dengan metode ini. Jadi anak sama orang tua sama-sama belajar dan lebih mempererat lagi ikatan anak dan orang tua. Selain itu, belajar Al-Quran dengan metode Umi tidak hanya diajari Al-Quran, tapi juga diajari akhlak. Jadi, belajar di Kutab An-Nawawi paket lengkap, dapat ilmu dunia dan dapat ilmu akhirat. Demikianlah pengalaman dari kami sebagai orang tua wali santri. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga Kutab An-Nawawi kedepannya lebih sukses dan semakin banyak anak-anak yang cinta Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dita Primadika. Sungguh sebuah ungkapan yang berasal dari hati hingga masuk ke hati tanpa ada ulangi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memasuki acara selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ustadz Ahmad Syafiuddin dan didampingi oleh Ustazah Ayu Yuni Andasari SAG. Kepadanya kami mohon kesediaannya. Acara selanjutnya yakni penobatan santriwan dan santriwati berprestasi yang akan dipandu oleh Ustadz Harun Ar-Rasyid. Kepada beliau kami persilakan. Nominasi peserta terbaik kategori Tauhid. Pesertanya adalah Rafa Aditya, Naura Maiza Karlisa, dan peserta terbaik diraih oleh Ananda Rehan Muhammad Rizki dengan nilai 9,0. Dan dimohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Mukhlas Syafi untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Rehan. Dipersilakan. Selanjutnya nominasi peserta terbaik kategori Tahfidz Al-Quran. Pesertanya adalah Rafa Aditya, Anis Musyarofa, nominasi santri terbaik kategori Tahfidz diraih oleh peserta terbaik Ananda Anis Musyarofa dengan nilai 9,5. Dimohon kesediaannya kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Saiful Fahmi Islami untuk memberikan penghargaan kepada Ananda Anis Musyarofa. Disilakan. Santri Tauladan Lembaga Pendidikan Quran Kutab An-Nawawi, Rafa Aditya.
para peserta Khatmul Quran dan Imtihan dipersilahkan turun dari panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله القائل في كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال أيضا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث أو كما قال. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan para kiai, para asatid, para bunyai yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah diberikan panjang umur yang barokah, rezekinya banyak barokah, sehat walafiat, sehingga dapat menuntun kita menuju husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan pujian musyrik Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita masih dapat bermuajahah, bersilaturahim, bertolak ilmi dalam majlis ilmu malam ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduknya kita menjadi saksi nanti, duduknya kita, masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan akan tuntun menuju surganya dengan syafaat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, acara inti sudah selesai. Acara kita inti itu adalah tadi anak-anak ketika apa? Tampil itu sudah acara inti. Nah, kalau sekarang ini intinya inti itu ya.
Maka dari itu tidak pantas kami mau panjang lebar pada malam ini, karena mengingat sudah suasana dan waktu yang sudah malam, dan juga wajah-wajah sudah kelihatan ngantuk. Maka dari itu hanya saya menyampaikan pesan, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Hadirin hadiratkumullah, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil? Allah menggambarkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Orang-orang yang telah diberi kitab Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati, yaitu dia membaca Al-Quran dengan sebagaimana mestinya. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, yang dengung dibaca dengung, yang tebal dibaca tebal, sebagaimana tadi yang dibaca oleh anak-anak kita. Atau mana haqqa tilawati itu adalah dengan sebenar-benarnya bacaan. Dalam kitab haqqa tilawati dijelaskan bahwa makna haqqa tilawati ini maka disebut dengan huwa tartil. Ma huwa tartil? Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa yang dinamakan dengan tartil itu adalah mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Kenapa harus mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran? Dari mana? Dari memenuhi hak-haknya. Apa yang sepenuhi hak-haknya? Mulai makhrajnya maupun sifatnya dan ahkam-ahkamnya, serta mengetahui cara berhenti. Kenapa harus demikian? Karena ketika kita mengerti makhrajnya dan mengerti sifatnya, maka huruf-huruf Al-Quran itu akan terjaga dengan baik. Coba kita lihat salah satu contoh. Ketika makhrajnya saja dia berpindah dari hamzah naik sedikit ke ain, maka alhamdulillahi rabbil alamin dibaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka artinya sudah berubah. Kalau al-alamin artinya seluruh alam, tapi kalau al-alamin artinya penyakit. Coba lagi, makhrajnya harusnya ngorok tapi gak ngorok. Ngorok itu bahasa Kalimantan apa? Ngorok. Apa? Sama ya, ngorok. Misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Khuliqat di sini adalah bagaimana onta itu diciptakan. Tapi kan ketika khuliqat itu artinya bagaimana itu onta itu dicukur. Ini artinya sangat dasar. Ketika tasdidnya tidak terbaca, ketika Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya padamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ketika tasdidnya tidak terbaca, maka iyyaka, hanya kepada sinar matahari kami menyembah, dan kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Ini pentingnya kenapa kita membaca Al-Quran dengan makhraj yang baik dan benar. Maka dalam keterangan kitab Haqqut Tilawati dari Haqqut Tilawat menafsirkan mana Haqqut Tilawati ini adalah bahwa orang baca Quran itu dibagi menjadi 3 level. Yang pertama level lisan, memenuhi makhrajnya, sifatnya, hukumnya, dan wa ma'rifatul wuquf, memenuhi hukum-hukum wakafnya. Dan berikutnya adalah dengan akal. Bagaimana setelah kita baca Al-Quran, angen-angen dengan maknanya, memahami makna daripada Al-Quran itu. Setelah itu masuk dengan yang ketiga, level tertinggi adalah dengan qalb, yaitu dengan hati. Bagaimana setelah lisan membaca dengan baik dan benar, akal mencerna makna daripada ayat yang kita baca, maka hati memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah maka lanjutan ayat itu ulaika yu'minuna bi. Maka orang-orang yang telah membaca Al-Quran dengan lisan dengan baik, dia membaca dengan akalnya, dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya dan akhlaknya semakin baik, maka ulaika yu'minuna bi. Mereka itulah yang disebut oleh Allah dengan beriman kepada Al-Quranul Karim. Di akhir ayat wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Barang siapa yang beringkar, tidak mau berpaling, berdustakan, mencampakkan Al-Quran itu, maka al-khasirun, dia termasuk orang yang rugi dunia dan akhirat. Bagaimana gambaran ruginya? Allah menggambarkan dalam surah Thaha ayat 124 sampai ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Shadaqallahul Azim. Orang-orang yang tidak mau berpaling dari peringatan lewat Al-Quran yang telah disampaikan oleh para habaib, para kiai, para asatid, dia tidak mau dengan Al-Quran, maka Allah akan mensempitkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat dia dikumpulkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa Engkau butakan mataku padahal waktu dunia mataku bisa melihat?" Ya, sudah kami ingatkan kalian dengan Al-Qur'an, fanasitaha, tapi kalian pura-pura lupa, pura-pura tuli, pura-pura tidak mendengar. Banyak alasan untuk tidak mau belajar Al-Quran, untuk tidak mau membaca Al-Quran, untuk tidak mau mengamalkan Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa. Jangan salahkan kalau sekarang kami lupakan, kami campakkan, tidak direken oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, dari pesan inti pada malam ini, pada kegiatan Khatmul Quran dan Midani, mari kita kembali kepada Al-Quran. Bagaimana cara kembali kepada Al-Quran? Dengan membaca setartil-tartilnya. Minimal kita membaca tartil secara lisan, karena itu sudah satu huruf sudah dapat pahala, apalagi sampai angen-angen dengan maknanya, dan terakhir bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan panjenengan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayah untuk kembali Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, sehingga nanti kita dapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Tidak pantas kami panjang lebar karena masih banyak kiai yang dapat memberikan mau'izah hasanah pada malam ini. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin wa natubu ilaih. Sisa ini orang-orang yang masih istiqomah sampai baca doa, tidak apa-apa, tapi insyaallah dapat double kita, lebih banyak dapatnya karena sampai akhir acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Izinkan kami memimpin doa atas perintah dari senior tuan rumah. Mohon izin kepada masyayikh, tuan guru dan asatid semua, Ustaz Mukhlas, kemudian Ustaz Rudi, guru kami Ustaz Abdul Hadi, Ustaz Batrus, Ibu Haja Serahayu, Ibu Haja Indasya, insyaallah semuanya pengasuh dari Lembaga Pendidikan Kutab Nawawi. Alhamdulillah Bapak Ibu, adik-adik semua yang masih ada, yuk kita baca doa. Kita berharap semoga acara kita ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan yang paling penting
Bapak, Ibu, dan anak-anak kita semua istiqomah selalu bersama Al-Quran. Dan semoga anak-anak keturunan kita bisa berakhlak sesuai dengan akhlak Al-Quran. Ala hadhihi niyah annallaha yusahil umurana wa annallaha yaghfir zunubana wa annallaha yaqdi hajatina wa yastajib du'aana wa yarfa' darajatina ويختم لنا بحسن الخاتمة وإلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والبالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك يا الله بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اغفر لنا ذنوبنا يا الله ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ارزقنا يا الله يا رزاق يا رزاق ارزقنا يا الله رزقا كثيرا حلالا طيبا واسعا مباركا فإنك خير الرازقين واجعلنا من الشاكرين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أعط لنا استقامة في العبادة والصلاة وقراءة القرآن وتحفيظ القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا ومن أزواجنا ومن ذريتنا وأولادنا وطلابنا من أهل الخير من أهل العبادة من أهل العلم من أهل القرآن إلى آخر حياتنا. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اختم عملنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم عملنا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا جعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعط لنا صحة وعافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة وسهل أمورنا يا الله. لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وهيئ لنا يا الله من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, semoga kami mendapatkan keberkahan dan syafaat Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berkah Al-Quran ya Allah, berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, berkahi umur kami, berkahi rumah tangga kami yang sudah berumah tangga, berkahi ya Allah segala kegiatan kami ya Allah, berkahi segala apa yang menjadi usaha kami ya Allah, berkahi untuk anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah ya Allah, istiqamah bersama Al-Quran sampai akhir hayat kami ya Allah. Hidupkan kami mulia ya Allah, hidupkan kami mulia karena kemuliaan Al-Quran ya Allah, dan matikan kami dalam keadaan ibadah syahid husnul khatimah. Ya Rabb, semoga pertemuan ini tidak hanya di tempat ini saja ya Allah. Semoga pertemuan kami tidak hanya di dunia ini saja ya Allah, tapi kumpulkan kami kembali ya Allah, reunikan kami kembali ya Allah kelak di hari kiamat nanti dalam surgamu yang abadi berkat syafaat Al-Quran dan syafaat Nabi ya Allah. Ya Rabb ya Rabbana iqdi hajatina ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin, istajib du'ana fa innaka mujibas sailin. Ya Rabb, beri kami kesehatan, beri kami kesembuhan dari segala macam penyakit ya Allah.
karena kemuliaan dan keberkahan Al-Quran ya Allah. Juga untuk orang tua kami ya Allah yang masih hidup, orang tua kami berkahi umurnya ya Allah. Ya Allah, orang tua kami, datuk nenek kami yang telah meninggal dunia, karena Al-Quran dan doa yang kami baca malam ini, sampaikan ya Allah untuk mereka ya Allah. Lapangkan kuburan mereka, terima segala amal ibadah mereka, berikan cahaya dalam kuburan mereka ya Allah. Bebaskan mereka dari adab kuburnya ya Allah. Berikan tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, apa yang menjadi hajat kami ya Allah malam ini, hajatuna ilaika katsir ya Allah. Semoga ya Allah karena kemuliaan dan keberkahan Al-Quran kau kabulkan apa yang menjadi hajat kami ya Allah. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir ya man la yahtaj ilal bayani wat tafsir. Hajatuna ya Allah ilaika katsir wa anta alim biha wa khabir. Beri kami kesehatan, kesehatan kami gunakan untuk ibadah. Beri kami kesembuhan ya Allah, kesembuhan. Allahumma shfi mardana ya Allah. La shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Nas'aluka ya Allah Rabbal arsyil azim ay yashfiyana ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kami yakin dengan pembacaan Quran ya Allah, maka Al-Quran akan memberikan kesembuhan jasmani dan rohani kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, kepadamu kami meminta, kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari siksaan api neraka karena keberkahan Al-Quran ya Allah. Selamatkan kami nanti dari siksaan kubur ya Allah karena syafaat Al-Quran ya Allah. Selamatkan kami semua ya Allah dari azab murkamu di dunia ini, wabil khusus wabah virus corona dan virus apa saja ya Allah, baik yang sengaja maupun yang tak sengaja diberikan oleh manusia, jin atau siapapun juga ya Allah. Ya Rabb, lindungi kami ya Allah, pelihara kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah dari wabah penyakit yang dapat menghalangi kami untuk beribadah, untuk berdakwah dan berjihad di jalan-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Sardiawan Umar. Berakhirnya doa tadi menandakan berakhir pula rangkaian Khatmul Quran dan imtihan yang pertama yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Al-Quran Kutab An-Nawawi. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Saya Ratu Dian Zanuba pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe.